Mas Wahyu, Iya, Mas ya. di beberapa video yang sudah tampil ya di channel YouTube kita itu, Mas Wahyu sering bilang bahwa hidup kita itu apa kata kita ya Mas? Mau kita berbuat buruk, berbuat jahat, itu apa kata kita? Juga mau hidup kita enak, mau hidup kita susah, mau hidup kita senang, itu juga apa kata kita ya Mas? Nah, sedangkan di pemahaman yang umum ya, di orang-orang umum yang menafsirkan bahwa hidup itu sudah digariskan, bisa dibilang hidup itu mencari Gusti Allah. Nah, pemahaman yang Mas Wahyu sering bilang itu mungkin akan jadi bahaya buat teman-teman kita yang berpikir pendek ya, yang beranggapan nanti bahwa Tuhan itu tidak ada, Mas. Kalau semua apa kata kita, bisa ini Mas, kasih penjelasan yang lebih detail Mas, agar teman-teman tidak salah paham Mas. Iya, jadi begini Mas ya. Memang di dalam kehidupan itu kan pasti selalu ada pro kontra ya Mas ya. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang sepemahaman, ada yang enggak, ada yang bisa menerima dan ada yang tidak. Pada intinya adalah hal yang menurut saya baik, hal yang menurut saya benar, belum tentu menurut Mas Yahya baik dan benar. Kan begitu Mas Yahya? Betul. Nah, sama halnya dengan teman-teman, dengan dulur-dulur atau dengan orang lain. Jadi, hal yang menurut kita baik ini belum tentu menurut mereka baik. Hal yang benar menurut kita belum tentu menurut mereka benar. Demikian pula sebaliknya Mas Yahya. Nah, poinnya adalah sejauh niat dan tujuannya adalah untuk kebaikan, tidak untuk saling menyakiti, tidak untuk saling menghujat, tidak untuk saling mencelakai satu dengan yang lainnya, kenapa sih kita nggak bisa berpikir dengan yang lebih luas saja, supaya kita ini bisa saling menghargai, mengasihi, menyayangi satu dengan yang lain. Toh kita ini semua sama, ciptaan yang maha kuasa. Jadi poinnya ke sana Mas ya. Tujuannya adalah sama-sama untuk kebaikan. Nah, kemudian kalau Mas Yahya tadi menanyakan ke saya tentang semua hidup ini sudah apa kata kita? Apa jari awek dewi, apa jari aku, apa jari ingsun. Sedangkan banyak sekali orang memahami bahwa hidup kita ini sepertinya sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Mau hidup kita enak, mau nggak enak, mau susah, mau senang. Bahkan ketika kita sedang menghadapi masalah kehidupan, mau itu keuangan, mau itu rumah tangga, mau itu pekerjaan, mau itu usaha, mau itu sakit penyakit, seolah-olah bahwa itu semua adalah ujian, kan begitu Mas ya? Betul. Itu semua adalah ujian daripada Tuhan, daripada Gusti Allah ya, dari Yang Maha Kuasa. Nah, saya mau menjelaskan bahwa apa yang saya maksudkan, semua apa kata kita, itu bukan berarti Mas Wahyu ini tidak meyakini akan adanya Tuhan Mas Yahya. Justru atas dasar bahwa saya yakin, saya iman kepada Tuhan, maka saya bisa mengatakan hal tersebut. Jadi semua unsur kehidupan ini Mas Yahya, ya, baik yang ada di jagat mikro yang ada di diri kita maupun jagat makro yang ada di luar atau jagat raya, jagat besar, baik alam gaibnya maupun alam nyatanya, semua itu ada karena sudah disediakan, sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kita bicara rezeki, apapun rezekinya, itu semuanya sudah tersedia Mas Yahya. Nah, kemudian yang menilai, yang mengakui bahwa ini semua ciptaan Tuhan itu siapa sih Mas Yahya? Ya kita sendiri. Kan kita sendiri. Karena kalau manusia tidak mungkin bisa menciptakan gunung, laut, ya, dunia ini,
langit bumi beserta isinya kan tidak mungkin kalau manusia yang bikin, ya. Ada di negara tetangga saja bikin matahari buatan juga tidak bisa. Jangankan sama, ya. Mungkin wah terlampau jauh lah perbandingannya dengan ciptaan daripada Yang Maha Kuasa. Nah, justru atas dasar inilah saya secara pribadi meyakini, mengimani bahwa semua ini adalah Tuhan yang menciptakan. Tetapi kalau nggak ada manusia, siapa yang mau mengakui bahwa Tuhan itu ada? Makanya Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling terakhir, yang paling sempurna dibandingkan segala ciptaan Yang Maha Kuasa. Jadi kita ini merupakan ciptaan yang paling terakhir, Mas Yahya, dan yang paling sempurna. Karena kita punya segala-galanya. Dalam arti sudah sempurna itu gimana sih? Jadi sudah hampir tidak ada kurang lah. Kalau kita yang menciptakan kan masih ada kekurangannya. Tetapi kalau Yang Maha Kuasa itu nggak ada kurangnya. Nah, tinggal bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita menjalankan seluruh yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ini, Mas Yahya. Makanya saya katakan, mau baik, mau buruk, mau hidup kita enak, mau nggak enak, mau kaya, mau miskin, itu semua tergantung kita. Karena apa? Yang mengatakan enak, nggak enak itu ya kita. Yang mengatakan baik, buruk itu ya kita. Yang mengatakan kaya, miskin itu ya kita, bukan Tuhan, Mas Yahya. Jadi yang memberi nama semua ini itu kita sebagai manusia. Nah, atas dasar itu, Mas Yahya. Lah kalau sudah tahu yang buruk ini karena kita, yang baik ini karena kita, kaya karena kita, miskin karena kita, lah kembali lagi kepada pribadi kita. Kita mau merasa kaya atau kita mau merasa miskin? Sebetulnya balik lagi ada di rasa itu tadi. Enak dan tidak enak ada di rasa itu tadi, Mas Yahya. Jadi semua itu tergantung kita. Bukan sudah digariskan atau ditakdirkan. Saya sering sampaikan bahwa nasib itu tidak ubahnya adalah sebuah proses. Dan takdir itu adalah hasil daripada proses tersebut. Nah, sekarang kita menjalani hidup kita. Tinggal bagaimana kita memprosesnya. Sudah benarkah? Sudah baikkah? Sehingga nanti hasilnya bisa benar, bisa baik gitu, Mas Yahya. Lah kalau prosesnya enggak benar, enggak baik, terus hasilnya nanti enggak benar juga, enggak baik juga, terus kita mengatakan bahwa itu sudah takdir, ya enggak ketemu toh, Mas. Jadi yang menciptakan itu di dalam perjalanan hidup kita, yang menorehkan tinta kehidupan ini di dalam buku kehidupan kita, itu kita sendiri, Mas Yahya. Semua ada di kita. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa ini yang sudah berkehendak atas kehidupan kita. Makanya saya bilang bahwa kita mau hidupnya enak, mau nggak enak, kita mau, bahkan kita mau terus hidup, atau kita mau mengakhiri hidup kita. Pokoknya semuanya itu tergantung kita. Saya sering kasih contoh-contoh kepada teman-teman semuanya. Rawatlah jiwamu, rawatlah ragamu. Merawat raga dengan menggunakan pola pikir, merawat jiwa dengan menggunakan keyakinan, keimanan kita, supaya senantiasa bisa balance, bisa seimbang. Contoh, ingin sehat, tapi nggak dirawat jasmaninya, mandi aja nggak mau, makan seenaknya sendiri, istirahat seenaknya sendiri, bekerja seenaknya sendiri, nggak diperhitungkan sudahkah waktunya istirahat, sudahkah waktunya makan, sudahkah aktivitas olahraga, bekerja, dan ini kita sendiri yang harus mengukur ini, karena yang punya diri kita. Nah, kemudian jiwanya bagaimana? Yo nyedok karo sing kuwasa. Dengan cara apa? Dengan cara iman, yakin. Secara syariat silakan melalui ibadah, melalui sholat,
melalui bersemedi, melalui wening, silakan saja. Di mana kita meyakini bahwa kita menjadi satu dengan Yang Maha Kuasa, ya di sana akan terjadi. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya, pertanyaan liar kalau menurut saya, Mas Wahyu. Saya juga sering berpikiran kayak gitu. Kalau semua apa kata kita, ya berarti kita Tuhan ya, Mas Wahyu. Atau mungkin bisa juga diartikan Tuhan itu tidak ada. Atau mungkin Tuhan itu sebuah sosok, atau bagaimana, Mas? Coba dijawab aja, singkat aja, Mas. Ya, saya sudah sering sampaikan, bahkan tadi di awal saya juga sudah sampaikan ke panjenengan, Iya. mungkin mewakili teman-teman juga, bahwa saya menyampaikan ini justru atas dasar saya meyakini dan saya mengimani bahwa Tuhan itu ada, Mas saya. Jangan salah. Karena kalau nggak ada Tuhan, nggak akan pernah ada saya. Tetapi Tuhan bisa dikatakan ada karena saya ada. Kenapa? Ya karena kita manusia inilah yang mengatakan bahwa ini semua adalah ciptaannya Tuhan. Kalau nggak ada kita manusia, siapa? Nah, kemudian kalau panjenengan menanyakan bahwa kalau begitu berarti apakah bisa disebut bahwa kita ini adalah Tuhan? Tidak. Tidak bisa serta-merta seperti itu, karena tentu ini akan menjadi perspektif atau cara berpikir yang yaitu tadi bahasanya Mas saya liar ya, akan ditangkap dengan liar juga. Jadi begini Mas saya, kita ini merupakan wadah. Kalau jenengan tanya sama saya apakah Tuhan itu merupakan sebuah sosok, untuk pribadi saya enggak, tapi untuk yang lain ya kita kan bebas-bebas saja, enggak ada masalah Mas saya. Sejauh tidak merugikan, ya, tidak menyesatkan, ya, saya tidak pernah menyuruh orang untuk mempercayai atau meyakini apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Tapi silakan ini direnungkan secara pribadi, karena tujuan kita adalah untuk menjalani hidup ini menjadi lebih baik. Begitu saja. Tapi baik menurut saya, belum tentu menurut Mas Yahya, kan begitu. Betul. Belum tentu menurut teman-teman. Jadi silahkan lakukan yang dimaksud baik itu menurut teman-teman masing-masing. Gitu loh Mas Yahya. Tapi tidak dengan merugikan, tidak dengan menyakiti, tidak dengan merasa bahwa kita ini adalah yang paling benar, paling baik sendiri. Enggak. Itu cukup di kita saja. Tidak untuk terus, kalau menurut saya baik, Mas Yahya nggak sama dengan saya, terus tak katakan bahwa Mas Yahya ini nggak baik, nggak boleh. Menurut saya benar, terus karena teman-teman nggak sama dengan saya, akhirnya tak katakan bahwa teman-teman itu salah. Jangan dong. Jadi justru karena Tuhan semua ini ada dan semua ini tersedia. Tetapi di dalam menjalani kehidupan ini semua karena kita, Mas Yahya. Jadi kalau dikatakan berarti aku ini Tuhan, bukan, tapi aku merupakan gambaran daripada Tuhan. Karena aku merupakan wadah daripada Tuhan. Aku meyakini bahwa Tuhan ini ada di dalam kehidupanku, karena kalau nggak ada Tuhan, aku nggak akan hidup. Atas dasar itulah, tergantung wadahnya, tergantung akunya. Mau tak perlakukan harus bagaimana saja, semua tergantung aku. Kalau jenengan nggak percaya, jenengan boleh. Silakan jenengan berbuat jahat. Mau mencelakai orang mungkin. Nggak ada Tuhan bilang, mengatakan bahwa, ojo Yahya, yang bilang itu nanti dari dalam hati, dari dalam jiwa kita. Karena memang unsur kehidupan kita ada dua, satu di sini, yang satu di sini. Tinggal kita mau mengikuti yang sini atau yang sini. Kalau yang benar, yang sini ini, ya, atas pertimbangan yang di sini gitu loh Mas ya. Dua-duanya dijalankan. Jadi jangan terus persepsikan bahwa seolah-olah berarti kita ini Tuhan. Jangan. Ini terlalu ekstrim buat saya. Ya, ada pelajaran-pelajaran yang kita harus menggalinya jauh lebih dalam di dalam mempelajari, memahaminya supaya ya tidak salah. Kalau mungkin di ajaran Syekh Siti Jenar ya Mas ya, saya jadi ingat sejarah ya kan, yang digoreng ke sana ke sini seolah-olah Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa beliau adalah Gusti Allah ya. Nah, ini kan sebetulnya persepsi setiap orang kan berbeda-beda. Tetapi maksud dari apa yang disampaikan Siti Jenar, yang tahu Syekh Siti Jenar sendiri. Kita tidak pernah tahu. Gitu loh. Dalam rangka apa kok bisa menjawab seperti itu, kan begitu. Nah, ini yang harusnya dicari, dipahami gitu loh. Jadi bukan berarti bahwa aku ini adalah Tuhan, tetapi lebih tepatnya carilah siapa yang ada di dalamnya aku. Itu saja Mas saya. Jadi tidak menimbulkan salah paham.
untuk dulur-dulur dan teman-teman semua. Intinya di dalam kehidupan kita, kalau kita bicara semuanya sudah dikodratkan itu betul sekali, tetapi kalau seolah-olah bahwa sudah digariskan, sudah ditakdirkan, semua tergantung daripada kita. Karena yang menjalankan prosesnya itu adalah kita. Jadi buat saya secara pribadi, contoh saja, kalau panjenengan ingin merubah nasib panjenengan, ya bukan karena Tuhan, tapi karena panjenengan sendiri mau tidak merubahnya, kan begitu. Nah kemudian kalau sudah mau merubahnya dengan cara apa? Atau prosesnya bagaimana? Nah proses ini yang saya sebut nasib, Mas Yahya. Nah kemudian takdir itu merupakan hasil akhirnya, Finishnya. finishnya. Kalau perjalanan hidup itu, Mas Yahya,